Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. 4 awal kita bisa. Gimana? Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Ya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Revando. Oke, Revando, maju Revando. Ya. Ini Revando. Berdiri di sini boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Salawat pada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, thank you Revando. Kembali ke duduknya, ya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran atau aktivitas pembelajaran, Pak Ian mau presensi dulu. Presensi, tahu nggak presensi itu apa? absen. Ya, ada namanya absensi, ada namanya presensi. Kalau absen itu menilai atau mengetahui orang yang atau peserta didik yang tidak masuk. Kalau presensi berarti yang masuk. Jadi sebenarnya yang bagus itu bacanya absensi atau presensi yang benar. Presensi karena kalian di absen, di presensi yang dipanggil itu orang-orang yang masuk, ya, bukan orang-orang yang tidak masuk sekolah. Paham? Oke. Jadi sebenarnya paradigma ini harus kita rubah, ya. Jangan bilang absensi karena absensi itu menimbulkan kata-kata yang kurang positif, lebih ke negatif. Tidak masuk sekolah, ya. Bagus atau tidak? Tidak. Jadi presensi yang benar adalah presensi, yaitu adalah yang masuk sekolah. Jadi kalian patut dihargai yang masuk sekolah, ya. Ini kelas 4A. Oke. Sekarang tanggal 13 bulan 9. Oke. Payan panggil seperti biasa, angkat tangannya. Hadir Pak. Oke. Alfian. Atala. Aisyah. Ayuni. Azira. Tangan kanan dong Azira. Azahra. Fitriana. Gadis Revania. Gaudi. Karina. Karin, oke. Kenzi.
Kanza. Mana Kanza? Oh iya. Pulang kampung ya dia. Izin. Mesya Azhara. Mesya Andra. Sakit ya Mas Andra? Tahu nggak? Karena Mas Andra pakai kerudung. Masya Allah. Keren sekali ya. Muhammad Adnan. Muhammad Aufar. Pantesan tadi main nyari Mas Andra. Yang paling depan. Muhammad Bagas. Muhammad Khalid bin Walid. Muhammad Rizky Fadilah. Muhammad Sakti. Nielda. Radian. Raisa Siti Yasmin. Raka. Rivando. Rifan. Siva. Mana Siva? Kemana dia? Oke, sakit berarti. Oke, baik. Terima kasih yang sudah hadir pada kali ini, pada pelajaran kalian ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Amin. Karena gini, sekarang lagi musim pancaroba nih. Tahu musim pancaroba apa? Pergantian musim. Dari musim yang panas jadi musim yang hujan. Dan itu tidak menentu. Sekarang bisa jadi cuacanya bagus, nanti bisa jadi siang atau sore hujan lebat. Ya kan banyak banget yang sampai banjir. Ada nggak di rumah kalian yang sampai banjir? Banjir, Enzi? Nah, tuh banjir ada 2, 3 yang banjir. Ya, jadi kalian bersyukurlah yang tidak banjir. Ya, karena banjir itu capek bersihnya, betul nggak Enzi? Capek. Siapa yang pernah kebanjiran sampai masuk rumah? Capek nggak bersihnya? Capek, ada air, lumpur, belum baunya ya kan? Ya. Resep, ya. Oke, ya. Jadi dipikirkan lagi, direnungkan lagi, kenapa bisa terjadi banjir? Nah, ya kan? Karena apa yang pertama? Sampah. Tapi ada yang utama lagi sebelumnya. Yang pertama lihat datarannya dulu. Kalian di tempat tinggal di dataran yang tinggi apa dataran yang rendah? Ya, kalau yang di rendah pasti itu kemungkinan banjirnya besar. Ya, kalau dataran tinggi tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, betul tadi tuh tanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Yang paling utama adalah membuang sampah pada, jangan malas-malas buang sampah pada tempatnya ya. Walaupun tuh sampah kecil bekas sobekan ciki yang kalian makan, jangan dibuang seenaknya. Belajar tanggung jawab. Malu apabila buang sampah sembarangan. Kan gampang, simpel, nggak ada tempat tempat sampah, bisa dikantongin. Nggak ada kantong, bisa masukin ke dalam. Nah, nggak ada kantong, nggak ada tas, bisa dipegang terlebih dahulu. Kamu jalan, nanti misalkan mau balik ke rumah atau pulang ke rumah atau ke kelas, oh nemu tong sampah, baru sampahnya dibuang. Paham tidak? Jadi Pak Ian mengingatkan lagi kepada kalian semua anak-anak untuk jaga lingkungan. Paham? Oke. Selanjutnya nih, di awal semester kita sudah melakukan namanya adalah keyakinan kelas. Betul? Betul tidak? Betul ya. Kalian tahu keyakinan kelas itu apa? Ya, perjanjian atau kesepakatan yang kalian sudah buat. Ya, kesepakatan yang kalian sudah buat, bukan Pak Ian sendiri yang buat, tapi kalian semua yang sudah sepakati. Paham tidak? Ya, jadi kesepakatan yang kalian sudah buat, karena itu kalian yang buat juga, berarti Pak Ian berharap kalian menjalankan semua apa yang sudah kita sepakati. Setuju? Masih ingat gak yang pertama apa aja kesepakatan kelas kita?
Yang pertama, Memakai baju olahraga. bareng-bareng. Yang pertama, Memakai baju olahraga. iya, menggunakan seragam olahraga. Jadi jangan sampai kita ya pengen pelajaran PJOK, mengikuti pelajaran PJOK, kita pakai baju seragam kelas, baju hitam putih apa namanya? Putih merah, ya. Atau kalau hari Jumat pakai baju putih-putih, kalau hari Kamis pakai baju batik, jangan, ya. Kira-kira pas atau tidak? Olahraga pakai baju putih merah? Tidak, ya. Yang pertama bisa mengganggu pergerakan kalian. Kalian tidak akan maksimal kalau menggunakan seragam sekolah atau seragam kelas, ya. Kalau kalian menggunakan seragam olahraga seperti ini, bahannya lentur atau tidak? Lentur. Jadi kalian bisa lebih fleksibel dalam bergerak. Paham, Adnan? Oke, sekarang yang kedua apa? Tepat waktu. Ya, datang tepat waktu, ya. Datang tepat waktu berarti kalian menghargai waktu yang sudah dibuat, ya, yang sudah dijadwalkan oleh kalian. Datang tepat waktu ke lapangan, ya. Kita mulai olahraga jam berapa? Jam 7 lewat 5. Setidaknya kalian sudah datang ke lapangan jam 7, ya. Menghargai waktu itu adalah bagian terpenting dalam hidup. Kalau kalian tidak bisa menghargai waktu akan terus berjalan. Ya, kira-kira waktu bisa kembali lagi nggak? Kalian bisa nggak kembali ke 5 menit sebelumnya? Tidak. Jadi kalian harus menghargai waktu. Sepakat ya? Sepakat. Yang ketiga apa? Saling menghargai. Apa yang ketiga? Saling menghargai sesama teman. Ya, contohnya gimana saling menghargai? Tuh, betul, Fadel. Tidak memilih-milih teman. Benar juga, apalagi? Tidak memilih-milih. Ya. Tidak boleh membuli. Tidak boleh. Apalagi? Nah, tidak boleh mengejek. Ya, mengejek-ejek fisik, ya, terus budaya. Kamu misalkan orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Batak, itu tidak boleh diejek-ejek atau dijadikan permainan, ya. Paham tidak? Itu dia yang ketiga. Yang keempat, tanggung lupa, ya. Tanggung jawab dalam segala hal. Kita pelajaran PJOK, ya, menggunakan alat gak? Menggunakan alat gak saat pembelajaran PJOK? Menggunakan alat. Apa alat yang kita gunakan saat pelajaran PJOK? Ya, bisa bola, apalagi? Basket. Bola basket, iya, bola basket. Apalagi? Raket. Kon. Betul, kon? Betul. Apalagi? Raket. Iya, bola voli. Macam-macam bola pokoknya, ya. Bola hoop juga bisa. Oke, itu namanya alat. Equipment, alat. Jadi kalian harus tanggung jawab tuh, ya, sama alat-alat yang sudah kalian Boleh gak pakai alat? Setelah pakai kamu pulang begitu saja balik ke kelas. Boleh tidak? Oke, jadi sepakat ya untuk tanggung jawab atas alat yang sudah digunakan. Sepakat tidak? Halo, yang cowok-cowok, sepakat tidak? Jawab coba bareng-bareng, sepakat tidak? Oke, bagus. Yang kelima. Berbicara dengan kata-kata cepat. Nah, berbicara dengan kata-kata sopan, ya. Tidak keluar kata-kata dari mulut kita, dari ucapan kita, kecuali kata-kata yang baik, ya. Jadi tidak boleh tuh keluar dari kata-kata kita kata-kata yang tidak baik. Kata-kata apa aja? Binatang, kebun binatang, nama orang tua. Misalkan namanya bagus-bagus, Radian, ya, dipanggil Joko, ya, itu nggak boleh. Ternyata Joko bapaknya, ya. Boleh nggak kayak gitu? Tidak, boleh. Bukan zamannya lagi
ngeledekin orang tua, nggak boleh. Ya, itu perilaku baik atau tidak? Tidak. Nah, ini bagian dari kesepakatan kita yang kelima. Itu adalah berkata-kata yang baik. Tidak boleh, bukan tidak boleh, berkata yang seharusnya kalian gunakan di usia kalian. Tuh, kata-kata yang baik, sopan, ya, dan bisa diterima oleh semua kalangan. Jangan sampai keluar lagi kata-kata yang tidak baik. Paham semuanya? Paham tidak? Oke. Coba diulang 1 sampai 5. Yang pertama, kesepakatan kelas kita apa? 1. Memakai seragam olahraga. Menggunakan seragam. 2. Datang tepat waktu. Datang tepat. 3. Nah, saling menghargai antar teman. 4. 4. Tanggung tanggung jawab apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, apa yang ditugaskan guru, itu tanggung jawab semua segala hal. Kamu habis selesai sekolah langsung pulang aja boleh apa enggak? Apa harus rapiin meja-meja yang kalian sudah pakai dulu? Ya, harus dirapikan lagi. Jangan sampai kamu pulang dalam kondisi kelas yang berantakan. Kira-kira kalau kelas berantakan, belajar nyaman apa enggak? Nyaman atau tidak? Jadi kamu belajar olahraga, di sana ada sampah, di sini ada air nggak jelas tuh air apa. Kira-kira nyaman apa enggak? Tidak. Ya, jadi jaga lingkungan. Coba kalian sekarang lihat sekitar kalian. Lihat tengok kiri kanan. Lihat tengok kiri kanan. Bersih nggak lingkungannya? Bersih. Enak nggak kalau bersih? Bagas, enak nggak kalau bersih, Bagas? Bagas, enak nggak kalau bersih lingkungannya? Enak. Yang terakhir, yang kelima adalah berkata-kata yang sopan. Ya, tidak keluar kata-kata dari mulut kita kecuali kata-kata yang baik. Oke, Pak cukup. Sudah kita sepakati. Ya, Pak Yan minta kalian menjalankan semua yang sudah kalian sepakati. Setuju? Setuju tidak? Oke, ya. Kalau misalkan sekiranya sekiranya kalian lupa, aku lupa pengen berucap, tetapi ucapan yang tidak baik, ya. Pikir lagi, ucapan yang tidak baik itu oke, kembali lagi. Ya, kalau sekiranya kalian lupa, ya, lupa lupa ingin berkata-kata yang tidak baik. Halo, Gaudi, ingat-ingat lagi. Oh, ini kesepakatan kelas kita. Berarti kesepakatan kelas kita ini nggak boleh dilanggar karena kita yang bikin sendiri. Paham semuanya? Bertanggung jawab juga salah satunya dalam menjaga lingkungan yang bersih, nyaman. Jelas? Jelas tidak semuanya? Oke, Pak Yan ada cukup. Habis ini kita belajar materinya tentang terakhir kita materi tentang apa? Bola besar. Permainan bola besar. Basket kita sudah sampai mana basket? Sampai shooting. Sampai shoot. Ya, oke, itu udah bagus banget. Hari ini kita masih sama materinya yaitu adalah permainan bola basket. Ya, setelah itu kita akan berganti permainan bola voli karena nanti kelas kalian kan sekarang kelas 4 materinya itu PTS ada bola basket, bola futsal. Futsal udah belum sih kita? Belum ya? Gerak lokomotor, basket, voli kalau sudah salah. Ya. Oke, kita nge-review sedikit. Teknik dasar permainan bola basket apa aja? Yang pertama, apa? Melempar atau mengoper. Disebutnya apa? Passing ada 3. Yang basket apa aja? Passing bawah, betul. Habis itu passing bawah bahasa Inggrisnya apa? Bounce pass.
passing setinggi dada disebutnya apa? Dada apa bahasa Inggrisnya? Apa? Jasmine, dada bahasa Inggrisnya? Chest. Chest. Pas. Di atas kepala. Apa bahasa Inggrisnya di atas kepala? Over. Head. Pas. Paham? Terus selanjutnya ada passing, ada kontrol juga. Tahu itu kontrol? Menangkap bola, cara menangkap bola. Habis itu ada apa namanya? Hah? Dribbling. Dribbling apa bahasa Indonesianya? Membawa bola. Yang ketiga ada shoot. Paham semuanya? Good job keren semua. Sekarang saya minta kita pemanasan terlebih dahulu. Semuanya bangun, jogging 3 putaran. Oke, yuk. Bunyi peluit pertama, jogging. Bunyi peluit kedua, sprint. Paham? Yuk, go. Go. Jalan dulu 1 putaran, jalan 1 putaran. Jalan 1 putaran. Water break. Oke, minum diutamakan menggunakan 3M. Apa aja M pertama? Mengawali dengan baca doa. Yang kedua, M yang kedua. Menggunakan Menggunakan kanan kayak gini. Ya, menggunakan tangan kanan. Menggunakan tangan kanan dan duduk. Yang ketiga, mengakhiri dengan rasa syukur. Kalau yang cewek, kalau yang Islam, alhamdulillah. Kalau yang non Islam, puji Tuhan, dan lain sebagainya, menyesuaikan. Kalau nggak ada tempat duduknya, berarti tetap berdiri apa jongkok? Jongkok. Ya, jongkok. Good job. Apa kalau udah selesai? Siapa? Alhamdulillah. Good job.
Balik, balik. Ya, rambut, balik. Bagus, ya. Waktunya Jin. Tangan dari badannya nggak boleh bungkuk, harus tegak. Yang banyak. Ready? Oke, jangan lupa apa? Ini. Jadi mana? Kelihatan. Lantai 3.
Bagus ya, baik saja tuh, ada yuk, Iya, sebenarnya masih oke dulu ya. Ya. Kayak gini kan modelnya ya. anak muterin. Kesehatan yang ini ya. Jadi nggak gini lah Pak. Dua, kanan kiri. Yang berarti modelnya kayak gini kan istilahnya di pinggir gini kan. Ya, tangkap gitu. Jadi ini sih nah kayak gitu loh pusingnya. Ya. Terus itu isi aja area kanan kiri keluar. Ya, Iya. tapi nggak segede itu. Ya segini lah. Ya pakai yang Betul. Terus mainnya itu aku pernah ganti yang kucing belum pernah gitu. Pernah ganti itu kan baut panjang segini. Dan udah yang ini pakai segitu dan akan ini pakai anu stopper itu. kan memang kalau nutup Itu ada yang praktis Pak, kan bisa kayak Excel tapi apa ya kayak pakai misalnya begini, jadi kayak spare ntar daripada stopper yang tapi nutup atau nutup, kan fungsinya sama.
Deck closer kan tuh lumayan mahal tuh deck closer tuh. Ya kan kalau pakai kaca kadang-kadang enak bentuknya udah kayak dikejar-kejar. Ya paling enggak makanya kalau deck closer itu kan langsung jedek gitu. Kalau itu kan pelan gitu. Kamar mandi. Nah, terus kalau ini pabrik kalau jadi yang tangkeng punya sistem di tertutup. Nah kalau begitu kalau Kemarin bayangan saya sama kabelnya ini sudah jangan dingin banget sih. Kalau mau didorong satu, ini mesti pakai rel. Sajarnya ini mesti dari satu sini. Nanti ada dua, satu ketutup macam ini. Minum budayakan 3M. M yang pertama adalah membaca doa. M yang kedua menggunakan tangan kanan dan duduk. M yang ketiga mengakhiri dengan rasa syukur. Kalau yang Islam bilang alhamdulillah. Kalau yang non Islam bilang puji Tuhan. Kalau yang lain ya. Oke, dan menyesuaikan. Good job, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya punya permainan buat kalian, namanya adalah apa judulnya tuh? Naik delman. Ya, gamesnya itu berupa koordinasi gerak antara musik dan gerakan. Oke. Coba kalian mau tanya, ya gerakan yang pertama seperti apa? Tadi kita sudah pelajari kan? Coba 1, 2, 3. Oke lah, 1, 2, 3. Wih, mulai kompak lagi. 1, 2, 3. Asik. Gerakan yang kedua paham?
ikutin lagi nih, gerakan yang kedua seperti ini. Ngerti? Oke, siap. 1, 2, 3 gerakan yang kedua, go. Masih bawa kopak, siap. 1, 2, 3. Ngerti? Oke, yuk siap. Kompak sambil nyanyi sampai sambil kita mainkan gerakan tangan dan pikiran kita juga. Oke, kompak tuh jadi koordinasi geraknya. Siap. 1, 2, 3. Ulang. Terakhir. Ya, siap. Ulang ya. 1, 2, 3. Mati, Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk acara pembebasan aksi nyata budaya positif SDN Keramapela 09 yang telah saya ikuti pelatihan calon guru penggerak. Langsung saja Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, berikut adalah presentasi pembebasan yang sudah saya buat. Semoga hari ini bermanfaat. Untuk mengawali, yuk kita baca bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita diberikan keberkahan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu Guru, perkenalkan ya, sebelumnya ini adalah deskripsi saya dalam guru penggerak. Yang pertama ada fasilitator saya sendiri, yaitu Ibu Sri Waningsih. Terus ada pengajar praktik Bu Dina Hervita. Terus saya sendiri, Bapak Ibu sudah pasti kenal, saya Julian Syah Kurnianto. Adapun latar belakang pembebasan pada hari ini yaitu adalah sekolah sekiranya berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya peserta didik, melakukan kebiasaan atau budaya positif, budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah, baik itu kepala sekolah, wali murid, tenaga kependidikan, peserta didik, dan yang terutama adalah kita sendiri sebagai guru yang menjadi role model, sehingga kebiasaan positif tersebut dapat menjadi budaya baik untuk kita semua, khususnya di SDN Keramapela 09. Adapun tujuan aksi nyata yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan keyakinan kelas ini pada saat awal semester, ya. Terus yang kedua adalah menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada peserta didik di kelas dan di sekolah. Yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada 6. Yang pertama adalah
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Selanjutnya adalah lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama adalah merancang kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan dan menyampaikan hasil rancangan kepada kepala sekolah. Yang kedua adalah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, tenaga kependidikan, dewan guru, peserta didik, dan wali murid terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah membuat keyakinan kelas dan kelas impian bersama peserta didik di kelas. Yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian aksi nyata. Nah, terus selanjutnya adalah tentunya saya sebagai CGP butuh dukungan Bapak Ibu guru semuanya, dewan guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, peserta didik, bahkan wali murid untuk melancarkan kegiatan dan apa yang sudah kita dapat bisa diaplikasikan di sekolah kita. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan dan membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid dan melibatkan semua warga sekolah? Sebelum kita masuk ke materi, kita mengingat atau flashback kembali apa yang sudah Bapak pendidikan kita katakan. Quote-quote-nya yang pertama adalah mengenali dan memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya tujuan pendidikan menuntun murid sesuai kodratnya atau alam dan zaman agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu dan masyarakat. Kaitannya dengan alam di sini adalah kondisi di mana tempat peserta didik itu tinggal. Terus selanjutnya ada juga terkait dengan zaman. Zaman ini adalah sebuah tantangan zaman yang zaman sekarang masuk ke zaman 5.0 ya kalau tidak salah. Itu kita sudah membaur dengan teknologi. Jadi kita harus bersahabat dengan teknologi. Selanjutnya adalah sekolah diibaratkan sebagai ladang, guru diibaratkan sebagai petani, dan murid diibaratkan sebagai benih atau bibit. Ketika bibit tidak unggul, tetapi diberikan perlakuan yang tepat, maka akan dapat tumbuh dengan baik. Begitupun sebaliknya. Jadi tugas kita di sini hanya untuk menuntun peserta didik kita, mengarahkan, mengayomi saja, tidak lebih dari itu. Kita tidak bisa memaksa murid untuk seperti apa yang kita inginkan. Selanjutnya adalah seorang petani tidak bisa memaksa sebuah bibit padi harus tumbuh menjadi jagung. Begitupun sebaliknya. Artinya adalah peserta didik kita ini memiliki bakat dan minatnya masing-masing, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa dipaksakan. Dia di bidang olahraga tidak bisa kita paksakan di bidang sains. Begitupun sebaliknya. Tidak bisa seorang guru nih, yang kedua, tidak bisa seorang guru memaksa murid untuk menjadi seperti yang dia inginkan. Tugas guru hanyalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Bahkan ada quote yang dimana adalah jangan pernah menilai seekor ikan dari caranya dia memanjat pohon. Sampai kapanpun ikan itu akan merasa bodoh. Ya, jadi sesuaikanlah kebutuhan murid, nilailah bakat dan minat murid itu sendiri. Guru sebagai tauladan yang dijadikan contoh murid, ingaso sum tulodo. Guru sebagai among yang senantiasa mendampingi dan mengontrol, melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar dalam memajukan pendidikan yang berpihak kepada murid. Saya rasa semuanya setuju ya Bapak Ibu. Kita sebagai teladan buat murid-murid kita. Jadi kalau kita ingin sesuatu yang lebih pada murid-murid kita juga harus menjadi sesuatu yang lebih untuk murid-murid kita. Kalau kita
jadi sesuatu yang biasa-biasa saja, bagaimana dengan murid kita gitu. Jadi ekspektasi kita haruslah tinggi dengan diikuti dengan kemampuan yang kita miliki untuk mensupport atau memiliki peserta didik. Selanjutnya adalah guru perlu memiliki nilai dan peran agar mampu menjadi teladan, memberikan motivasi dan mendorong peserta didik untuk mencapai kebahagiaan seluas-luasnya dalam mendidik melalui proses pembelajaran yang diberikan. Jadi kita sadar betul mendidik bukan hanya mendidik saja untuk pintar, tapi murid juga butuh kebahagiaan dalam pendidikannya. Tidak hanya pintar saja, fokus, belajar serius terus, tidak. Tapi murid juga butuh kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Demi mewujudkan sebuah perubahan, maka perlu adanya sebuah visi sekolah yang merupakan acuan untuk mencapai perubahan pendidikan. Visi membantu guru untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start. Ia membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Kebiasaan-kebiasaan setiap warga sekolah yang baik perlu dilakukan agar terciptanya budaya positif di sekolah. Untuk terkaitan dengan visi-misi ini sudah ada tugas di guru penggerak dan guru penggerak, dan sudah saya bagikan terhadap semua CGP khususnya di wilayah Jakarta Selatan. Selanjutnya, mewujudkan visi sekolah dan melakukan perubahan tidaklah mudah, Bapak Ibu. Perlu kerjasama dari semua warga sekolah, terutama adalah diri sendiri. Betul. Saya kira Bapak Ibu juga setuju. Ketika adanya perubahan, jangan berharap perubahan itu lahir dari orang lain, tapi perubahan itu harus datang dari diri sendiri atau dari insting. Sekolah diibaratkan sebagai tanah atau ladang. Sekolah sangat perlu memiliki lingkungan yang menyenangkan, rasa aman dan nyaman kepada murid saat berada di sekolah, sehingga murid senang berada di sekolah dan kembali keesokan harinya dengan rasa bahagia. Dengan demikian, murid akan nyaman belajar, disadari atau tidak. Dengan lingkungan positif, murid akan menerima dan menyerap pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Saya rasa semua setuju ya Bapak Ibu. Ketika lingkungannya sudah memadai, terus aman, nyaman, maka pembelajaran yang diterima murid pun akan terasa atau lebih maksimal. Coba kita bandingkan apabila kondisi pembelajaran kita, suasana lingkungan kita kotor, banyak kerusuhan, pasti tidak akan maksimal dalam proses pembelajaran. Jika murid merasakan tekanan atau ketidaknyamanan, maka otomatis tidak dapat menerima dan menyerap pelajaran dengan baik, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Dengan adanya budaya positif, yaitu sekolah yang aman, nyaman dan bermakna, membantu murid untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dimulai dari menghargai diri sendiri dan orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang telah dibuat atau disepakati bersama. Selain itu, pendidikan bisa menempatkan posisi kontrol sebagai manajer untuk memberikan kesempatan kepada murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid dalam menemukan solusi atas permasalahan melalui nilai dan peran guru. Sekali lagi, kenyamanan, nyaman, terus keamanan membantu murid untuk mewujudkan pendidikan belajar yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya juga, persis. Selanjutnya, dengan demikian terciptalah budaya positif murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kesimpulannya yaitu, untuk membangun budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru, peserta didik, wali murid, dan warga sekolah itu sendiri. Seorang guru harus bisa menjadi teladan bagi lingkungannya. Budaya positif di sekolah bisa ditumbuhkan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan dan program-program sekolah sesuai dengan visi yang mencampur profil pelajar Pancasila. Saya rasa di sekolah ini di SMA 9 sudah melaksanakan pembiasaan yang positif.
peserta didik kita, dan itu sangat bagus sekali untuk kematangan murid di next di kemudian hari. Di sini ada 4 catatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembiasaan positif. Pembiasaan positif ini apabila dilakukan secara kontinu akan mengakar dan menjadi budaya positif. Tapi harus syaratnya adalah kontinu, dilakukan yang berulang-ulang. Bahkan kalau saya otomatis nih, saya ini orang olahraga. Di dalam olahraga itu bukan hanya ada memori dalam otak, tapi ada juga di dalam memori dalam otot, Bapak Ibu. Nah, memori dalam otot itu bisa terjadi suatu gerak otomatis, ya, atau gerak tanpa dilihat orang yang bulu tangkis itu, ya, karena adanya terjadi pembiasaan yang kontinu sehingga terbentuk memori dalam otot. Jadi memori bukan hanya dalam otot saja, tapi ada juga bukan dalam otak saja, tetapi ada juga di dalam otot. Nah, budaya kelas positif ini harus dilakukan setiap kelas, Bapak Ibu, mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Dan kita harus sepakat budaya positif ini bagian dari penting untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah ke sekolah. Kita semuanya kalau sudah menjalankan itu semua, otomatis sekolah kita memiliki budaya positif peserta didiknya, dan itu sangat bagus sekali dan membantu. Dan yang terakhir dikatakan adalah stakeholder sekolah. Nah, stakeholder ini harus memberikan panutan, ya, memberikan panutan, role model yang baik untuk peserta didik kita. Apalagi kita anak SD, ya Bapak Ibu. Anak SD itu kalau bahasa ulamanya, adabnya dia itu adab yang dilihat. Jadi dia melihat A, yang dilakuin A, dia melihat B, yang dilakuin B. Maka dari itu stakeholder sekolah, kepala sekolah, peserta guru itu harus memberikan perlakuan yang terbaik. Yang dilihat kepada peserta didik adalah perlakuan atau sikap yang baik. Maka dari itu nanti bisa dicontoh oleh peserta didik itu sendiri. Singkat-singkatnya aja seperti simpel-simpel seperti makan, minum. Yuk kita biasakan. Ya, makan minum duduk, ya baca bismillah. Makan. Saya juga menggunting-guntingkan atau mengedepankan 3M dalam adab makan. Pertama adalah yang pertama adalah memulai dengan baca doa, baca bismillah kalau orang Islam. Yang kedua adalah menggunakan tangan kanan dan duduk. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Jadi apa yang sudah kita minum harus kita syukuri. Itu bentuk dari rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan. 2. Teori motivasi, hukum dan penghargaan, restitusi. Ketiga adalah keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yuk kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan atau perubahan paradigma, stimulus respon versus teori kontrol. Bapak Ibu, saya mau nanya nih Bapak Ibu, ya. Ketika bayangkan Bapak Ibu sedang menggenggam suatu barang yang bernilai atau suatu barang yang sangat berharga, tapi ada orang lain, ya, yang mencoba untuk membujuk, meraih, bahkan mengancam untuk mengambil barang berharga dalam genggaman Bapak Ibu semuanya. Kira-kira Bapak Ibu akan berikan atau mempertahankan barang berharga yang ada di genggaman Bapak Ibu? Mempertahankan. Oke. Ya, kita bahas di slide berikutnya. Inilah yang dimaksud dengan perubahan paradigma atau teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, ya. Walaupun katanya guru sedang mengontrol perilaku peserta didik, hal ini demikian terjadi karena peserta didik sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi tidak ada namanya orang dikontrol sama orang lain, tidak ada. Tapi mengizinkan untuk dikontrol, iya. Selanjutnya adalah
Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ayolah nak, ya kamu kan anak soleh, masa tidak mengerjakan PR? Nah, itu salah satunya mungkin ya. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kamu datang telat mulu nak, ya, nanti bapak dimarahin kepala sekolah kalau begitu. Kamu gak kasihan sama bapak. Mungkin itu salah satunya. Kadang alat sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Selanjutnya adalah yang keempat, ilusi bahwa seorang orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak nih Bapak Ibu, seakan-akan kita memaksa murid. Kamu lakukan ini, lakukan itu, melakukan A, B, C, dan E, dan seterusnya. Nah, orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat peserta didik membuat hal-hal tertentu. Lantas, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa tidak Bapak Ibu kira-kira? Tidak ya Bapak Ibu. Bagaimana seorang dapat merubah paradigmanya? Ya, stimulus respon dengan teori kontrol. Di sini ada contohnya Bapak Ibu tentang stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon semua orang melihat hal yang sama Bapak Ibu. Teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mungkin teori kontrol ini tidak mengutamakan egoisme ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya adalah stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol semua perilaku memiliki hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, teori kontrol kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Selamat datang Pak Jono. Mohon maaf sudah dimulai. Selanjutnya adalah stimulus respon tentang dunia. Model berpikir menang-menang kalau stimulus respon itu Bapak ini. Ya. Tapi kalau teori kontrol, ya model berpikir win-win solution atau menang-menang, tidak ada merasa kalah. Pak Jono, maaf mungkin kita Pak Jono karena nggak masuk kamera. Bagaimana cara membuat peserta didik disiplin? Ini ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Siapakah yang bisa mendisiplinkan peserta didik? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan peserta didik? Kepala sekolah, wali murid, atau murid itu sendiri? Ya, kita jawab slide berikutnya. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Bisa dengan cara-cara yang jauh lebih positif dan lebih baik. Oke, di sini ada kata yang paling bagus di sini, disiplin. Ya, disiplin itu bisa terjadi karena adanya reward atau hadiah. Ya, dia melakukan disiplin karena ingin pengen dipuji oleh gurunya. Bisa juga dengan cara punishment atau hukuman. Ya, takutlah buang sampah sembarangan, nanti bapak ibu guru hukum saya lagi. Nggak boleh masuk sekolah dan atau lain sebagainya. Dan yang terakhir ada juga disiplin karena motivasi intrinsik. Nah, kira-kira bapak ibu
ya untuk menuju disiplin ya, mana yang paling maksimal Bapak Ibu? Kalau Mas silakan Ibu Kiki dan Ibu Hai, Ibu Mitra. Kira-kira mana Bapak Ibu untuk menuju disiplin ya, dengan punishment kah, reward kah, atau intrinsik? Oke, terima kasih Bu Yuli. Bu Yuli menjawab tentang motivasi intrinsik ya, motivasi intrinsik, dan itu sangat benar sekali ya, karena motivasi intrinsik itu yang datang dalam diri kita itu akan lebih maksimal. Kalau reward dan punishment itu sifatnya adalah sementara Bapak Ibu ya. Oke, Bu Yuli punya peraturan membuang sampah tidak boleh ya, itu depan Bu Yuli doang tuh ya. Bisa jadi ya di belakang Bu Yuli buang sampah sembarangan ya, itu karena reward. Nanti kita akan bahas ya. Itu makanya reward dan punishment itu tidak dianjurkan dalam pemikiran Hajar Dewantara seperti itu. Motivasi intrinsik itu paling penting ya, modal utama ya. Bahkan saya mengingat nasihat dari nasihat agama ya, ada segumpalan daging yang ada di tubuh manusia yang kalau segumpalannya itu baik, maka kedepannya akan baik. Ya, ada juga segumpal daging itu apabila buruk, maka kedepannya akan buruk. Apa itu? Hati Bapak Ibu. Jadi kalau hatinya bagus, ya kedepannya akan bagus. Gak punya rasa iri, benci, hasad dan lain sebagainya. Karena modal utama adalah hati yang bersih. Sama seperti ini, untuk menuju disiplin harus dari dalam diri, intrinsik. Ya, kalau intrinsiknya sudah bagus, motivasi dari dalamnya sudah bagus, kita digoyang oleh pihak manapun, di intervensi seperti apapun, kita memiliki motivasi yang kuat dan tidak bisa digoyangkan. Yang kedua adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah atau agar tidak dihukum? Seorang anak yang datang tepat waktu ke sekolah dan dikatakan disiplin oleh guru, padahal kita tidak tahu apa motivasi dibalik dia datang tepat waktu. Ya, apakah karena takut dihukum? Wah, gerbangnya ketutup nih, ya kan? Nanti aku nggak bisa masuk sekolah. Karena ingin mendapat pujian, anak baik, anak soleh, pintar banget nih, jam segini sudah datang. Atau memang motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri? Apakah dari eksternal ataupun internal? Ya tadi kita sudah bahas, kalau pujian berarti dari eksternal, ya. Tapi kalau dari dalam diri sendiri itu dari internal, dan itu yang lebih abadi. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya menjadi seorang seperti apa jika saya selalu datang tepat waktu? Ini yang dinamakan dengan motivasi intrinsik Bapak Ibu, ya, melakukan atas dasar keyakinannya, nilai-nilai yang diyakini, bukan karena dia menghindari hukuman atau ingin penghargaan. Jadi ada pertanyaan tuh, kenapa sih saya harus datang tepat waktu? Ya. Terus yang ketiga adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Kelas impian dan keyakinan kelas dibuat oleh peserta didik kita sendiri dan disepakati bersama. Saya yakin Bapak Ibu sudah menjalankan ini semua, kelas impian dan keyakinan kelas. Mau menjadi apa sih kelas kita? Ya, keyakinan kelas apa sih yang kita mau? Oke, kita akan bahas di slide berikutnya. Jika peraturan kelas memiliki konotasi negatif, peraturan kelas memiliki konotasi negatif seperti dilarang merokok, dilarang buang sampah sembarangan, semuanya berawal dari kata dilarang. Itu lebih kepada awalan kata yang negatif. Sedangkan keyakinan kelas bertujuan untuk memancing murid memiliki nilai-nilai
keyakinan untuk menimbulkan motivasi intrinsik. Itu Bapak Ibu bedanya peraturan dan keyakinan. Oke Bapak Ibu, saya sekarang mau tanya nih Bapak Ibu, mengapa sih kita naik motor perlu memakai helm? Aturan. Karena apa? Aturan Ibu Yuli. Ibu Kudari kira-kira apa? Oke, menjaga keselamatan tubuh. Kira-kira benar mana nih ya? Ya. Dua-duanya benar. Iya, betul sekali, dua-duanya benar. Di sini ada gambar orang ditilang. Ya, karena peraturan nih takut ditilang Bapak Ibu. Tapi tadi kata Ibu pun ya, karena untuk melindungi keselamatan, ya, keselamatan. Takut nih kayak gini kejadian tuh. Kepalanya kepala gimana? Bayangkan kalau misalnya itu nggak pakai helm, ya, setengah kali kepalanya itu ya. Ya, jadi kalau misalkan ada peraturan, artinya itu sebuah peraturan, ya, dari eksternal. Tapi kalau misalkan karena melindungi dirinya, ya, dan sebagainya, itu sebuah keyakinan, yakin. Dan yang paling tepat adalah sebuah keyakinan untuk melindungi diri atau keamanan. Contoh keyakinan kelas, ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang dibikin oleh peserta didik. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu salah satu contoh-contoh dari keyakinan kelas. Peraturan sekolah, murid datang tepat waktu. Peraturan diubah menjadi keyakinan sekolah. Saya datang tepat waktu, murid dapat meyakini nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau misalkan dia punya pikiran datang tepat waktu karena datang dari motivasi intrinsik yang tadi sudah kita jelaskan, maka akan timbul rasa tanggung jawab Bapak Ibu, akan timbul rasa komitmen pada peserta didik, dan juga akan timbul ini perilaku rajin, ya. Itu salah satu fungsi dari motivasi dan intrinsik. Selanjutnya ada pertanyaan nih Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu hukuman atau konsekuensi? Apa itu Bapak Ibu kira-kira? Konsekuensi, ya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit, itu merupakan konsekuensi juga. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru, ya, karena mencederai teman saat bermain di lapangan, itu juga konsekuensi. Terlambat hadir pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran, itu juga konsekuensi. Dan yang terakhir, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Jadi tidak ada korelasinya Bapak Ibu antara membersihkan WC sekolah, antara mematahkan pensil kawannya dan membersihkan WC sekolah, itu namanya hukuman. Kalau jadi konsekuensi apa? Menggantikan pensil yang sudah dipatahkan, itu namanya konsekuensi. Jadi ada korelasinya. Di sini juga ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi juga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu juga konsekuensi. Ada juga yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada korelasinya Bapak Ibu. Jadi kalau konsekuensi itu ada korelasinya, korelasinya, dan sudah ada kesepakatan sebelum itu.
kamu melakukan ini, kamu dapat konsekuensi ini ya. Iya Pak, saya setuju, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau hukuman itu sifatnya lebih dadakan, to the point, on the spot. Kamu kalau langsung hukum, itu kan hukuman. Jadi sifatnya dadakan, kayak tahu bulan di Bapak Ibu. Hukuman membuat murid merasa bersalah, murid tersakiti dengan perbuatan atau kata-kata buruk tuh. Ini sangat bahaya sekali ya Bapak Ibu. Semoga di sekolah sekolah kita tidak ada kejadian seperti ini. Karena hukuman yang membuat murid merasa bersalah itu akan menimbulkan rasa mereka gagal. Bisa jadi muncul rasa benci, dendam. Nggak tahu ya di sini ada nggak Bapak Ibu yang masih ingat Bapak Ibu guru di sekolahnya yang dulu pernah melakukan sesuatu di sekolah yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya. Dulu di pendidikan TGP saya ada yang bercerita seperti itu. Sampai sekarang dia ingat namanya itu guru siapa, melakukan apapun. Itu membekas ya, makin teringat sampai di umur sekarang 40 tahun, 50 tahun masih teringat sampai sekarang karena kejadian ini hukuman. Jadi hukuman bisa sangat membahayakan mental. Konsekuensi sudah disepakati oleh murid dan guru. Ini sudah kita bahas tadi. Konsekuensi hanya efektif jangka waktu yang pendek. Nah, ada solusi lain yang disebut adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini the best nih Bapak Ibu. Restitusi merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Dosen 2014. Jadi ini suatu terobosan ya, restitusi ini yang paling the best-nya. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini juga restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada juga kebebasan, kesenangan. Ada juga yang terakhir adalah penguasaan. Kita berikan contohnya di Bapak Ibu terkait dengan materi yang sebelumnya ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ada kasus di sini Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan yang makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa sih alasan dari Doni melakukan hal itu? Kita lihat alasan yang pertama. Alasan yang pertama, saya lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang Bapak Ibu. Berarti Doni sedang apa nih? Sedang membutuhkan kebutuhan bertahan hidup dari 5 ini. Bertahan hidup yang tengah-tengah. Ada juga yang kedua, saya senang temanku jadi memperhatikanku. Ketika temanku melaporkan tindakanku itu pada guru dan guru memberitahu orang tuaku sehingga orang tuaku jadi memperhatikanku. Ya, berarti dari 5 tadi Doni butuh kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Yang terakhir adalah restitusi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Ini posisi kontrol sebagai guru. Ketika ada permasalahan, kita mengambil posisi kontrol sebagai apa sih, Bapak Ibu? Nah, ini akan dijawab. Contohnya terkait dengan 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh Bu Tia. Silakan Bapak Ibu kita dengarkan terlebih dahulu. Ya, Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi
posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agarnya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Sorry. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Video aslinya ada nggak dari sini? Video sumbernya. Ya. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Syah Kurnianto, CGP Angkatan 5. Pada kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Adapun di sini segitiga restitusi tahapannya adalah yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Berikut adalah 2 kasus pelanggaran murid yang diselesaikan dengan teknik segitiga restitusi. Kasus pertama, pada suatu saat di hari Rabu, kelas 4 sedang mengikuti pembelajaran PJOK. Terlihat anak-anak mengikuti kegiatan tersebut dengan tertib di bala waktu selesai pembelajaran. Aska dan Ruslan mengambil dan meletakkan kembali peralatan olahraga yang sudah digunakan ke lemari, seperti bola basket dan pons. Namun, Arya pergi begitu saja meninggalkan peralatan yang sudah digunakan dengan tidak bertanggung jawab.
sampaikan ke saudaranya atau ke kakak adiknya. Arya sudah datang ke ruangan Pak Ian, ya. Arya tahu nggak kenapa Pak Ian manggil Arya? Karena saya baca buku. Oke, udah. Tidak apa-apa. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, Arya. Begitupun juga dengan Pak Ian. Pak Ian juga pasti pernah melakukan kesalahan. Oke, tapi kesalahan ini harus dijadikan pelajaran. Ya, Arya ya. Terus selanjutnya, Pak Ian mau tanya sama Arya, kenapa Arya melakukan hal itu? Karena saya ingin buru-buru main dan teralihkan perhatian oleh kawan-kawan lainnya. Oke, ya, bagus. Main nggak apa-apa, Arya. Tapi alangkah lebih baiknya setelah peralatannya dikembalikan, ya, baru Arya boleh main. Oke. Arya masih ingat nggak keyakinan atau kesepakatan kelas yang pernah kita buat ramai-ramai bersama teman-teman? Masih ingat? Masih. Nah, salah satunya apa? Mengembalikan peralatan setelah digunakan. Nah, itu pintar sekali Arya ya. Mengembalikan peralatan telah digunakan. Setelah itu apa lagi? Menjawab, ya. Terus apa lagi? Tidak boleh meninggalkan tidak boleh meninggalkan tanggung jawab. Salah satunya itu tuh tadi, ya, mengembalikan barang, tidak boleh berkata kasar, tertib, sopan dan lain sebagainya. Oke? Pak, saya tidak akan melakukan. Oke, bagus ya. Saya bersalah. Oke, Arya, bagus banget kamu sudah mengakui itu semuanya. Pak Ian apresiasi buat Arya dan Pak Ian berharap suatu saat nanti next atau minggu depan dan di lain waktu Arya bisa jauh lebih baik lagi. Baik, Pak. Arya katanya mau jadi insinyur kan? Iya, Pak. Nah, insinyur itu salah satunya harus tanggung jawab, kerja keras, tanggung jawab, sopan, ya, dan lain sebagainya. Saya berharap tidak ada lagi kejadian seperti ini ya. Baik, Pak. Saya berharap. Terima kasih Arya. Kasus kedua, siang itu Pak Ian melihat Raffi sedang menikmati minuman yang dibelinya. Ketika sudah selesai minum, Raffi membuang bekas botol minum sembarangan, padahal tempat sampah sangatlah dekat. Assalamualaikum. Salam. Raffi. Ayo silakan masuk. Ya. Raffi, terima kasih sudah datang di ruangan Pak Ian. Tadi Pak Ian lihat kamu buang sampah sembarangan, betul tidak? Iya Pak, betul. Iya, nggak apa-apa Raffi. Pak Ian juga pernah melakukan kesalahan, tapi Pak Ian tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Oke, kalau Pak Ian boleh tanya sama Raffi, kenapa Raffi melakukan hal tersebut? Maaf Pak, saya lagi malas aja. Kalau alasannya seperti itu tidak masalah, ya. Tapi Raffi masih ingat gak perjanjian atau kesepakatan kelas yang pernah kita buat bersama teman-teman semua? Iya Pak, ingat. Coba apa salah satunya, ya kan? Yang pertama, ya, kita bisa menjaga kebersihan bersama, menjaga lingkungan, ya kan? Terus kita juga kesepakatannya itu yaitu tentang no bullying, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Sekolah kita ini adalah sekolah yang bagus loh, ya kan?
sekolah yang bersih, hijau, banyak pepohonan. Nah, kalau kita kotori dengan sampah, apa yang terjadi kira-kira? Lingkungannya kotor dan tidak asri lagi, Pak. Nah, itu Raffi tahu ya. Jadi lingkungan jadi kotor, tidak asri lagi. Ya, lingkungan kita pakai untuk belajar jadi tidak nyaman kalau kotor. Raffi, Pak Ian rasa cukup. Terima kasih sudah datang ke ruangan Pak Ian. Pak Ian berharap Raffi bisa jauh lebih baik lagi. Oh iya, terakhir Raffi, tadi Pak Ian juga lihat kamu minum pakai tangan kiri, ya. Ingat, minum itu harus dengan beradab, ya. Minum menggunakan tangan kanan dan duduk, ya. Terima kasih Raffi sudah ke ruangan Pak Ian. Semoga Raffi sukses selalu. Dan terima kasih, saya tidak akan mengulanginya lagi. Perasaan saya setelah Pak Ian melakukan praktek segitiga restitusi, saya merasa senang karena tidak dimarahi, melainkan disupport dan dimotivasi untuk mengubah diri saya menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Ian. Saya saat Pak Ian menerapkan segitiga restitusi sangat senang sekali. Karena saya tidak dimarahi dan tidak diberikan hukuman, melainkan diberi semangat dan diberi motivasi. Terima kasih Pak Ian. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her.